Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Pratama dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan membuat video terkait usaha yang ingin saya jalankan ke depannya. Tentu saja saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis ujian tengah semester. Nah, saya ingin membuat sebuah usaha yaitu pisang coklat. Kenapa sih saya ingin membuat usaha seperti itu? Karena saya ingin melihat memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah, yang dimana lahan tersebut adalah berisikan pohon-pohon pisang, dan tentunya saya juga ingin mengembangkan desa saya yang terutama di daerah pedesaan yang kebanyakan terdapat pohon-pohon pisang. Tentu saja bukan hanya menjalankan usaha sendiri, akan tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar. Apa sih yang ingin saya jalankan ke depannya, dan mengapa sih saya ingin menjalankan usaha tersebut, dan kenapa kok perbedaan usaha yang ingin saya jalankan dengan usaha yang ada di lainnya? Yang pertama yaitu tujuan usaha saya. Nah, di sini saya mempunyai usaha untuk usaha pisang coklat. Nah, di mana sebuah usaha tersebut yang ingin dijalankan oleh beberapa struktur dalam organisasi. Nah, yang pertama terkait strategi apa sih yang ingin saya gunakan terkait usaha yang ingin saya jalankan ke depannya. Nah, saya ingin menjalankan terkait strategi bauran pemasaran. Nah, yang pertama dalam strategi bauran pemasaran ini yang mempunyai 4P, yaitu price, product, place, dan promotion. Nah, yang pertama yaitu terkait price. Nah, mungkin usaha yang ingin saya jalankan ke depannya untuk terkait price, harga itu saya melihat kondisi dan situasi yang keadaan sekitar. Nah, bagaimana sih kita menentukan sebuah harga, dan dimana masyarakat tersebut tidak keberatan tapi mereka bisa merasakan sebuah produk yang ingin kita jalankan. Nah, selanjutnya yaitu dengan produk. Tentunya sudah saya jelaskan terkait price, harga. Mungkin dari segi harga kita juga bisa memberikan kualitas terhadap produk yang kita jalankan. Nah, seperti kita akan menambah varian-varian baru, kita terus menginovasi produk-produk yang telah kita jalankan, dan selanjutnya mungkin adanya evaluasi terkait produk-produk yang kita jalankan ke depannya. Nah, dalam sebuah usaha itu pastinya akan adanya pasang surut terkait usaha yang kita jalankan. Maka dari itu kita harus selalu menginovasi produk-produk yang kita pasarkan di dalam sebuah pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu place. Place itu terkait tempat. Nah, mungkin dalam sebuah usaha kita memungkinkan untuk mencari tempat yang strategis untuk memasarkan sebuah produk. Nah, apalagi produk yang kita jalankan itu sudah banyak di pasaran. Nah, mungkin tidak banyak sih tempat-tempat ataupun produk-produk yang telah memasarkan seperti pisang coklat dan pisang keju. Mungkin dari segi tempat kita akan memilih tempat yang paling strategis untuk memasarkan sebuah jajanan pasar seperti usaha yang ingin saya jalankan nantinya. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah promotion. Nah, promosi ini mungkin bukan sebuah rahasia umum sih untuk memasarkan sebuah produk. Nah, kemungkinan besar saya ingin mempromosikan dari segi offline maupun online. Nah, yang dengan mempertimbangkan beberapa faktor dari era digitalisasi saat ini, mungkin lebih efisiensinya kita memasarkan produk di media sosial. Nah, dimana sekarang media sosial itu lebih mendalami dalam segi-segi bisnis. Nah, untuk menjalankan bisnis kedepannya mungkin kita harus mempunyai struktur organisasi yang tertata. Nah, yang pertama mungkin adanya struktur organisasi dari segi owner. Mungkin job desk-nya terkait bagaimana sih mengatur strategi untuk bisnisnya berjalan, dan yang lain-lain itu tergantung bagaimana cara kita memimpin dari sebuah bisnis itu tersendiri. Nah, selanjutnya adalah tim kreatif. Nah, tim kreatif ini mungkin selanjutnya akan
menjalankan bagaimana cara kita mempromosikan sebuah produk yang kita jalankan. Mungkin membuat flyer-flyer atau mempromosikan dari media sosial ataupun dari yang lainnya. Nah, tim dapur ini mungkin sudah tidak biasa kita yaitu dia membuat dan memberikan hasil yang maksimal terhadap konsumen kita. Yang terakhir adalah tim franchise. Kemungkinan besar untuk bisnis ini semoga bisa menjalankan dengan lancar dan bisa membuat franchise yang lebih banyak dan diminati oleh banyak kalangan dari segi mahasiswa, pelajar, tua, muda, atau dan lain sebagainya. Jadi produk ini tidak hanya melulu terkait tidak ada batasan umur untuk jenis konsumsi makanan seperti ini. Apalagi target pasar kita adalah mahasiswa ataupun anak muda yang ingin sering membeli makanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.